Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pada saat pagi hari ini? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita bersyukur pada saat pagi hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan ibadah streaming Galilea Community of Christ. Kita percaya sebagai tubuh Kristus kita menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Maka dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya mengajak pagi hari ini sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan, menghadap tata kasih karunia Allah dengan ucapan syukur. Karena kita percaya bahwa Allah kita begitu mengasihi setiap kita. Bersama-sama pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kembali lagi kami berjumpa dalam ibadah online pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak berjumpa secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan hati kami sepenuhnya bagi Tuhan yang berdaulat, bertakhta di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama yang dikasihi Tuhan, boleh kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita dimanapun kita berada saat ini. Maka sama-sama sore pada saat pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Mari pagi hari ini kita bertepuk tangan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian masuk gerbangnya bersyukur dengan hati yang penuh sukacita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Bersama-sama jemaat Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama, sebab Tuhan baik. Dia sungguh baik saudara. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari yang disayang Tuhan sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Haleluya, sebab Dia baik. Haleluya. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sungguh baik. Dia begitu mengasihi setiap kita. Mari sama-sama kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu berserta dengan kami. Di dalam suka dan duka, Kau Tuhan yang memegang kendali, Kau Tuhan yang memegang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sama-sama katakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Oh, Kau Immanuel. Let's sing this song. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sama-sama gereja Tuhan, katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Immanuel, Immanuel,
kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah iman. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, selamanya Kau beserta kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great, for your name is great and worthy to be praised. Sama-sama Galilea Community Christ. I sing praises to your name, oh Lord. Oh Lord, say praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, say oh Lord, praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name.
Kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari yang indah ini, kami bisa bersama berkumpul untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya penyertaan yang sempurna dari Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau adalah Bapa kami yang sangat baik. Bahkan Engkau telah memberikan anak-Mu kepada kami. Seperti firman-Nya mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal kepada kami, supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak-Mu telah datang ke dalam dunia ini. Di atas kayu salib, Ia mati, menanggung semua dosa kesalahan kami. Di hari yang ketiga, Kau membangkitkan Dia untuk memberikan kebenaran kepada kami. Kini kami menjadi orang yang benar di hadapan-Mu. Dan kami akan mau datang ke hadirat-Mu, sujud menyembah kepadamu. Kami mau menerima bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripada kami. Kami percaya, kami yang mendengarkan firman-Mu, hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dikuatkan. Kami yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Halo, shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dalam siaran online GCC di Cibinong. Walaupun saya dari tempat yang jauh, tetapi saya berdoa untuk saudara semua. Seperti yang Petrus katakan, saya berdoa supaya engkau sehat-sehat saja dan baik-baik saja dalam segala hal, seperti jiwamu juga baik-baik. Supaya di pagi hari yang indah ini, kita bisa bersama mendengarkan firman. Kau siap diberkati? Siap mendengar firman-Mu? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ada apa dalam Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di sini kita tahu kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena di dalam Injil adalah kekuatan Allah. Bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kata menyelamatkan di sini, dalam bahasa Ibraninya, terjemahannya adalah soteria. Akar katanya adalah soso. Yang artinya bukan saja Yesus mau memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi juga Yesus mau memberikan kita kesehatan. Yesus mau menyembuhkan kita. Yesus mau memproteksi kita dalam hidup kita. Dan Yesus mau memberikan berkat yang tiada taranya buat saudara, buat saya. Kita yang percaya, kita katakan amin. Nah, itu sebabnya Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini. Allah memberikan nama kepada anaknya, Yesus. Yang dalam bahasa Ibraninya adalah Yesua. Dalam bahasa Yunaninya adalah soteria, yang artinya adalah salvation, juru selamat. Jadi Yesus adalah juru selamat saudara dan saya. Nah,
Kalau saya mau bertanya, di mana kita bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan? Di mana kita bisa menemukan kekuatan Allah yang dapat menyembuhkan kita? Di mana? Di dalam Injil. Jadi, di dalam Injil. Nah, saya percaya kebanyakan orang Kristen sudah memberitakan Injil. Saudara juga sudah memberitakan Injil? Sudah? Nah, kalau saya ingin tanya, apakah Injil yang saudara beritakan sudah sama dengan yang Paulus beritakan? Kenapa? Karena kita harus tahu, Paulus memberitakan Injil sangat radikal sekali. Itu sebabnya ia mengalami berbagai macam tuduhan, penganiayaan. Paulus pernah berkata demikian. Apakah hendak dikata? Apakah kita boleh berbuat dosa seenaknya? Supaya semakin bertambah kasih karunia? Tidak, sekali-sekali tidak katanya. Tapi kalau Paulus sampai berkata demikian, pasti Paulus punya alasan. Injil seperti apakah yang Paulus beritakan sehingga Paulus mengalami berbagai macam penganiayaan dan tuduhan? Yang Paulus berkata, walaupun saya mengalami berbagai macam penganiayaan dan tuduhan, tetapi Paulus tetap punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Sebab Injil yang diberitakan Paulus bukannya berita biasa-biasa saja atau dalam tradisi yang pada umumnya yang berlaku. Misalnya, kalau kita berbuat baik, kita akan menerima yang baik. Kalau kita berbuat sesuatu yang tidak baik, kita juga akan menerima yang tidak baik. Itu cuma biasa aja. Kalau cuma seperti itu, Paulus tidak akan mengalami penganiayaan dan tuduhan. Tetapi berita yang diberitakan Paulus adalah kita bisa menerima sesuatu yang baik yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Haleluya. Karena ada seorang pribadi namanya Yesus. Dia yang sudah menerima semua yang buruk, yang seharusnya menjadi bagian kita. Supaya hari ini kita bisa menerima bagian yang terbaik. Haleluya. Nah, Paulus punya keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Kenapa? Yang pertama, karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Selanjutnya di ayat 17 tadi dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Selanjutnya yang kedua dikatakan, sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil kebenaran Allah lah yang dinyatakan. Bukan dosa manusia, bukan tentang manusia. Sebab kita harus tahu manusia tidak ada yang sempurna. Betul? Nah, kita tahu kini, Injil bukan berbicara tentang manusia. Tetapi Injil berbicara tentang Allah. Nah, apa itu kebenaran Allah? Nah, biarlah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Jangan tanya sama saya. Oke, kita lihat dalam Roma 3 ayat 21 dan 20. Roma 3 ayat 21 dan 22. Saya bacakan firman-Nya demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Haleluya, haleluya. Jadi dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat,
kebenaran Allah telah dinyatakan. Apa itu kebenaran Allah? Kebenaran seperti apa? Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang yang percaya. Dengan kata lain, ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Dan semua pemberian, semua karena pemberian. Kebenaran yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan. Keberadaan kita hari ini, kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah, adalah pemberian. Karena kita percaya, sehingga kita menjadi orang benar. Itu sebabnya dikatakan, bertolak dari iman, dan memimpin kepada iman. Yang maksudnya adalah bertolak dari iman. Awalnya karena iman, dan selanjutnya memimpin kepada iman. Dan selanjutnya juga karena iman. Jadi bukan karena perbuatan. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, itu sebabnya kita harus belajar meresponi kebaikan Tuhan untuk menerima anugerah dan pemberian ini. Sebagaimana Alkitab mengatakan, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi tidak cukup cuman percaya, tetapi kita juga harus berkata. Kita harus berkata, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terlebih lagi khususnya ketika kita sedang dalam keadaan yang galau atau kita dalam keadaan yang susah, tetap kita harus berkata, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Mungkin orang akan berkata, wow, kalau begitu enak banget dong. Kita bisa berbuat dosa seenak-enaknya aja. Kan gampang, tinggal mau ngomong, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Haleluya. Luar biasa bukan? Tapi kalau sampai orang memberitakan demikian, itu berarti apa yang kita sampaikan sudah sama seperti yang Paulus beritakan. Kenapa? Kita percaya Paulus juga menerima masukan yang sama. Wow, kalau begitu orang bisa berbuat dosa seenaknya dong. Itu sebabnya Paulus berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah kita boleh bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ketika kita memberitakan Injil, Paulus percaya orang yang mendengarnya pasti dia tidak akan berbuat dosa seenaknya lagi. Sebab Paulus berkata, kenapa? Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, waktu orang mendengar Injil, di situ ada kekuatan Allah yang akan memberikan kekuatan kepadanya untuk bangkit, tinggalkan dosa, dan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Jadi Paulus punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, haleluya, haleluya. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma 5 ayat 19 dikatakan demikian. Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang percaya menjadi orang benar. Jadi di sini dikatakan sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa.
Nah, oleh ketidaktaatan siapakah yang membuat kita menjadi orang berdosa? Adam. Gara-gara Adam tidak taat sama Allah, semua orang tidak pandang bulu. Apakah dia orang benar? Apakah dia orang baik? Apakah dia orang kudus? Semuanya menjadi orang berdosa. Wow. Gara-gara Adam jatuh dalam dosa, penyakit datang. Kelemahan datang. Kemiskinan datang. Manusia harus bekerja keras, berkeringat. Sampai akhirnya manusia menjadi lemah. Menjadi tua. Dan akhirnya kematian datang. Nah, kita harus tahu bahwa Allah sangat benci sama kematian. Dan Allah menyebutkan kematian adalah musuh yang terbesar. Karena kematian bukan bagian dari rancangan Allah ketika Allah menciptakan manusia. Nah, kita harus tahu waktu Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menyebut umur manusia berapa. Artinya pada mulanya Allah tidak pernah merancangkan manusia untuk mati. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah melihat bahwa kejahatan semakin bertambah banyak di bumi ini. Hati manusia cenderung untuk berbuat kejahatan. Akhirnya Tuhan berkata, umur manusia 120 tahun saja. Haleluya. Jadi, sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Mungkin kita akan bilang, wah kalau begitu nggak adil dong. Betul, tapi hikmatnya adalah supaya kalimat berikutnya mengatakan, oleh ketaatan satu orang, semua orang percaya menjadi orang benar. Wah. Tetapi Alkitab tidak mengatakan Allah bermurah hati menjadikan kita orang benar. Allah harus punya dasar yang kuat, yang benar, adil untuk menjadikan kita orang yang benar. Kita harus ingat Allah adalah Allah yang kudus, Allah adil, sehingga sebagai Allah yang kudus, Allah akan menghukum semua dosa. Tidak ada kompromi. Tetapi kabar baiknya Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Itu sebabnya Allah juga mengasihi orang yang berdosa. Tetapi sebagai Allah yang kudus, Allah harus menghukum semua dosa manusia. Tidak ada kompromi. Tetapi karena Allah mengasihi kita, Dia tidak menghukum dosa kita di tubuh kita. Sebab kalau Allah menghukum dosa kita di tubuh kita, kita pasti mati. Kita tidak mampu. Jadi bagaimana caranya dong? Allah harus punya solusi. Apa solusinya? Allah memberikan kepada kita tubuh pengganti. Yaitu anaknya. Namanya Yesus. Alkitab mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia, menggantikan posisi kita. Sebagai orang Kristen, saya mau menghimbau, kita jangan lupa apa yang terjadi di atas kayu salib. Divine exchange. Terjadi pertukaran tempat secara ilahi antara kita dengan Yesus. Kita orang berdosa. Yesus orang benar. Bertukar tempat. Seharusnya kita yang tergantung di atas kayu salib. Karena kita orang berdosa. Tetapi Yesus yang menggantikan posisi kita. Yesus orang benar, Dia menjadi orang berdosa. Pertanyaankah, apakah Yesus berbuat dosa sehingga Ia menjadi orang yang berdosa? Tidak.
3 orang rasul, Paulus, Petrus, Yohanes mengatakan, dia tidak berdosa, dia tidak mengenal dosa, di dalam dia tidak ada dosa. Tetapi dia menjadi berdosa karena kita. Karena di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita. Sehingga Yesus menjadi orang berdosa. Nah, ketika Yesus menjadi berdosa, maka Allah tidak memperlakukan lagi Yesus sebagai anaknya yang dikasihi. Tetapi Allah memperlakukan Yesus sebagaimana layaknya orang berdosa. Allah meninggalkan Yesus. Itu sebabnya Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Yesaya menggambarkan dalam murka yang meluap, Allah memalingkan mukanya sesaat. Wow. Allah menghukum semua dosa kesalahan kita di tubuh anaknya. Sampai Yesus berkata, it is finished. Inilah kekudusan dan keadilan Allah yang sesungguhnya. Yesus sudah gantikan posisi kita di atas kayu salib. Yesus menerima semua bagian yang seharusnya menjadi bagian kita. Sekarang kita orang berdosa. Gantikan posisi Yesus orang benar. Yesus gantikan posisi kita sehingga dia menjadi berdosa. Yesus orang benar menggantikan posisi kita. Kita orang berdosa menerima kebenaran dari Yesus. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Kita kini menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi seperti anaknya yang dikasihi. Kita harus ingat baik-baik. Kebenaran yang kita miliki adalah pemberian karena iman. Tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Ingat, ketidaktaatan siapa yang menjadikan kita orang berdosa? Adam. Ketaatan siapa yang membuat kita menjadi orang yang benar? Yesus. Jadi, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Betul? Tidak ada hubungan dengan perbuatan kita. Nah, kita bisa lihat ketika kita masih menjadi orang berdosa. Sekarang kita udah menjadi orang benar. Waktu kita masih menjadi orang berdosa, apakah kita pernah berbuat sesuatu yang baik atau sesuatu yang benar? Pernah. Nah, pertanyaannya, ketika kita masih menjadi orang berdosa, apakah perbuatan baik kita bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar? Tidak. Semua perbuatan baik kita, semua tindakan baik kita, tidak satu pun yang bisa merubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Apa yang dilakukan Adam sangat powerful. Menjadikan kita orang berdosa. Haleluya. Kabar baik. Apa yang Yesus lakukan lebih powerful lagi. Oleh ketaatan satu orang. Yaitu Yesus. Semua orang percaya menjadi orang benar. Tidak ada satupun perbuatan kita yang sanggup merubah status kita dari orang benar menjadi orang berdosa. Wah, kalau kita pikir kita bisa berbuat sesuatu untuk merubah status kita, artinya kita menghina apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Inilah kebenarannya. Kita harus tahu kebenarannya. Sebab kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Kita harus percaya sesuatu yang benar. Sebab kalau kita percaya sesuatu yang salah, maka hidup kita juga akan menjadi salah. Tetapi kalau kita percaya sesuatu yang benar, hidup kita akan menjadi benar. Dan buahnya juga pasti menjadi benar. Kita perlu sadari bahwa manusia cenderung untuk berbuat kesalahan.
Manusia cenderung jatuh dalam dosa. Tetapi manusia juga yang selalu berusaha dan selalu mengatakan, stop, jangan berbuat dosa lagi. Stop, jangan berbuat kesalahan lagi. Tetapi pertanyaan saya, apakah manusia sanggup melakukannya? Tidak. Tidak ada manusia yang sanggup. Itu sebabnya Allah telah memberikan anak. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita bisa meninggalkan dosa kita. Itu sebabnya dikatakan manusia tidak sanggup. Kita butuh kekuatan Allah. Kami banyak menerima masukan, kesaksian dari orang-orang yang tadinya terjebak. Mereka terikat oleh narkoba. Mereka terikat dengan alkohol, bahkan terikat dengan pornografi. Yang tadinya mereka jatuh, semakin hari semakin jatuh. Tetapi ketika mereka mendengar kabar baik, mereka mengerti akan kebenaran, mereka cuma mengatakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Setiap hari mereka mengatakan, saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Tanpa mereka sadari, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setiap kali mereka mengatakan demikian, ada kekuatan Allah yang memberikan kekuatan kepada mereka. Sehingga ketertarikan dan keterikatan mereka semakin lama semakin berkurang. Dan akhirnya mereka benar-benar dibebaskan. Haleluya, kabar baik. Orang yang tadinya jatuh mereka, Anda harus ngerti ketika orang sedang terikat atau kecanduan, kita mau marah sekalipun dengan hukuman apapun mereka sulit menerima. Tetapi oleh kesadaran dan ketika mereka tahu ada orang yang mengasihi mereka dan mereka mengerti kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan mereka sehingga akhirnya mereka bisa terlepas dari keterikatan mereka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi ketika kita menemukan keadaan kita dalam keadaan yang sangat rendah sekalipun, saya mau anjurkan saudara tetap katakan, saya orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Mungkin daging, si iblis mungkin kalau melihat kita dia akan berkata begini, wah munafik lu. Kenapa? Lu lihat dong, lu orang berdosa kok, lu orang salah kok. Mau katakan saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus katakan itulah roh iman. Karena percaya, katakan. Iblis memang mau supaya kita menilai kita berdasarkan apa yang kita perbuat. Apa yang kita lakukan. Tetapi Allah melihat kita bukan berdasarkan lagi apa yang kita perbuat. Tetapi Allah melihat kita seperti Allah melihat anaknya yang dikasihi. Anaknya yang kudus. Anaknya yang tidak bercacat celah. Adalah Yesus, anak yang dikasihi. Nah, kita bisa lihat bahwa Alkitab juga mengatakan sebagaimana keadaan Yesus dalam surga. Demikian juga keadaan kita di dalam dunia ini. Jadi, bagaimana keadaan Yesus dalam surga? Demikian juga keadaan kita di dalam dunia ini. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 ayat 17. 1 Yohanes 4 dalam 17 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita,
yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Haleluya. Jadi, pada hari penghakiman nanti, kita sebagai orang percaya, kita harus memiliki keberanian untuk percaya. Itu sebabnya saya mau katakan sebagai orang Kristen, kita tidak perlu takut sama dengan hari kematian atau hari penghakiman itu. Kenapa? Karena sama seperti Dia. Sama seperti Dia. As He is. Present tense. Tetapi tidak dikatakan as He was. Di sini dikatakan as He is. Sekarang pertanyaannya, di mana Yesus berada? Di surga. Duduk di sebelah kanan Allah, kudus, benar, dan dikasihi. Nah, sama seperti Dia, as He is, kita juga ada di dalam dunia ini. So are we in this world. Allah menilai kita. Allah melihat diri kita sama seperti Allah melihat dan menilai Yesus. Yesus adalah kudus, mulia, tidak bernoda celah. Dia dikasihi oleh Bapanya di dalam surga. Haleluya. Iblis senantiasa mau kita introspeksi diri. Iblis mau kita melihat apa yang kita perbuat. Lihat apa yang kamu perbuat. Iblis senantiasa mau supaya kita melihat apa yang kita lakukan. Semakin kita melihat diri kita akan semakin depresi. Tetapi puji Tuhan, Injil bukan berbicara tentang kita. Injil berbicara tentang Yesus. Haleluya. Nah, banyak orang Kristen yang sudah melupakan Injil. Padahal Injil adalah kekuatan Allah. Paulus berkata pada jemaat di Galatia. Kita bisa lihat dalam Galatia 1 ayat 6 dan 7b dikatakan demikian. Aku heran, kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang seharusnya bukan Injil. Haleluya. Jadi, Injil kasih karunia, Injil tentang Yesus adalah Injil yang sesungguhnya. Tetapi musuh kita mau supaya kita mendengar dan berbalik kepada Injil yang lain. Dan apa yang terjadi sekarang ini? Injil kasih karunia berbalik menjadi Injil yang aneh. Menjadi Injil yang ganjil. Yang padahal kita tahu Injil kasih karunia adalah Injil yang sesungguhnya. Kenapa? Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Wow. Paulus berkata, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Orang-orang yang mendengarnya, orang Farisi akan berkata, mereka akan datang ke Paulus dan bilang, "Hei Paulus, apa sih yang kamu katakan? Kamu harus ralat. Mana mungkin sih orang cuman mengatakan di dalam Dia
setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Wow, tetapi Paulus nggak peduli. Paulus tetap yakin. Kenapa? Karena Paulus punya keyakinan yang kokoh. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan. Paulus tahu ketika Paulus memberitakan Injil, pasti akan banyak orang-orang Farisi atau orang-orang ahli Taurat yang akan tidak senang dengan dia. Dan makanya sebelum mereka banyak ngoceh, Paulus langsung menambahkan di ayat 40 dan 41, Paulus bilang begini. Ayat 40-nya dan 41 Paulus langsung katakan, "Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu, penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepada kamu." Haleluya. Paulus tahu ketika Paulus memberitakan Injil, sesungguhnya banyak orang yang akan protes kepadanya. Sebab bagaimana mungkin kamu bisa berkata, orang hanya percaya bisa memperoleh pengampunan dosa? Itu sebabnya Paulus tetap punya keyakinan yang kokoh dan Paulus tetap memberitakan. Dan Paulus mengatakan kepada mereka supaya mereka waspada, supaya mereka tidak mengatakan yang enggak-enggak atau menghina kepada Paulus. Sebab Paulus telah mengerjakan pekerjaan yang tidak mereka percayai kalau Paulus ceritakan kepada mereka. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Ayat selanjutnya kalau kita baca kelanjutannya dikatakan, ketika Paulus dan Barnabas keluar dari sinagoga, Paulus dan Barnabas bahkan dipanggil oleh mereka untuk berbicara lagi tentang pokok yang sama pada hari Sabat berikutnya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka mendengarkannya, banyak orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi yang lain yang akhirnya mereka mengikuti Paulus dan Barnabas dan mereka hidup dalam kasih karunia Allah. Luar biasa. Nah, pada hari Sabat berikutnya, apa yang terjadi? Wow, Alkitab mengatakan seluruh kota berkumpul mendengarkan Paulus. Akan tetapi ketika orang-orang Yahudi melihat hal itu, penuhlah hati mereka dengan iri dan benci. Dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang Paulus katakan. Jadi, saya mau kasih tahu kepada saudara semua, di mana Injil kasih karunia diberitakan, akan menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya kita semua beritakan Injil kasih karunia. Beritakan kabar baik kepada orang tuamu, kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada saudara atau teman siapapun juga. Dan kita harus yakin dan percaya. Kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan mereka. Haleluya. Tapi mungkin banyak di antara kita juga yang akan bertanya atau berkata, "Pak, kalau begitu bagaimana dong dengan mujizat?" Kita juga butuh mujizat dong. Betul? Saudara butuh mujizat? Beritakan Injil. Kalau Anda butuh mujizat, beritakan Injil. Kita bisa lihat dalam Galatia 3 ayat 5 dikatakan demikian. Galatia 3
dikatakan demikian. Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat? Atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Tuhan menganugerahkan Roh Kudus kepada kita dan melakukan mujizat di antara kita. Apakah karena kita melakukan hukum Taurat? Atau karena kita percaya kepada pemberitaan Injil? Karena percaya kepada pemberitaan Injil. Haleluya. Jadi, beritakan Injil. Beritakan Injil. Sebab ketika Injil diberitakan, kalau kita percaya, maka Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup. Tuhan akan melakukan mujizat di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan akan menyembuhkan setiap saudara yang sakit hari ini. Tuhan akan menyempurnakan hidupmu. Tuhan akan menyelamatkan kita semua. Dia akan memproteksi kita dari segala mara bahaya. Dia akan melindungi kita dari segala virus dalam hidup kita. Dan Dia akan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, 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 haleluya. Anda diberkati? Kita belajar sesuatu pagi hari ini. Haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa di dalam Injil ada kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Sebab kami tahu juga di dalam Injil ada kekuatan Allah dan ada kebenaran Allah. Kebenaran Allah dinyatakan, yaitu kebenaran karena iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kini kami adalah orang yang dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan kami sudah menjadi anak-anak yang Engkau kasihi, yang kepada kami Engkau berkenan. Segala puji syukur hormat Bapa. Kami tahu hari ini kami bukan juga cuman percaya, tetapi kami juga Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang berkuasa. Biarkan firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kita. Dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Menerima bagian yang terbaik. Menerima hal yang tidak pernah diambil dari kita, yaitu pengorbanannya dan kasih karunia-Nya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia.
dan terindah Kau, Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus. Kalau ada roti di rumah kita masing-masing atau sirup, kita bisa mempersiapkan fasilitasnya untuk kita sama-sama memasuki dalam perayaan perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Firman-Nya mengatakan barang siapa yang makan tubuhnya dan minum darahnya, ia memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sama yang dimiliki Yesus di surga. Tidak ada sakit, penyakit, tidak ada penderitaan. Hidup yang diberkati. So alive. Kita yang menyatu dengan tubuhmu, menyatu dengan darahmu. Hidup kita akan diubahkan dan disempurnakan. Kita angkat rotinya saja dulu. Rotinya sama-sama dengan iman percaya kita katakan, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku sehat sempurna. Yang menyempurnakan jiwa dan roh kami agar kami sekeluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuhmu tertikam tertombak di atas kayu salib. Engkau hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua sakit penyakit kami. Kalau engkau sudah menanggung semua sakit penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di tubuh kami. Oleh bilur-bilurmu, segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat anggur ini. Dengan iman kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami dan memberikan pengampunan atas semua pelanggaran dan kesalahan kami. Yang kedua, darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan dan membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua hak, semua warisan yang menjadi milik orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu berkata, ketika kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, Yesus tinggal di dalam kita tinggal di dalam Dia. Gunakan waktu untuk berdoa. Mintalah apa saja yang menjadi permohonan. Percaya Tuhan akan mengabulkannya. Kami berdoa buat minyak ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah minyak urapan yang sesuai firman. Markus 6 ayat 12-13. Inilah minyak urapan yang punya kuasa ilahi untuk mengobati orang yang sakit. Diolesi di tubuh orang yang sakit disembuhkan. Punya kuasa untuk mengusir setan. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Tuhan, memuliakan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Bapa dalam surga, kami sangat
bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kau yang telah menuntun, menyertai ibadah di pagi hari ini. Semuanya telah selesai, kami percaya semua ini karena kebaikan, anugerah yang kau berikan pada kami. Kau yang selalu menjaga melindungi kami. Engkau yang selalu berada dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Juru Selamat kami. Dan Engkaulah Tuhan, tempat perlindungan kami. Sebab yang Maha Tinggi telah Engkau buat menjadi perteduhan kami. Malapetaka tidak akan mendekat kepada kami. Tulah tidak akan mendekat ke dalam kemah kami. Sebab Engkau telah memerintahkan malaikat-malaikatmu untuk menjaga melindungi kami ke dalam kemanapun kami berjalan. Terima kasih Tuhan atas semua yang terbaik yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami kini tahu bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Kami adalah orang yang Engkau kasih. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya bahwa siapapun juga di pagi hari ini yang mendengarkan firman-Mu, Engkau akan memberkati mereka dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, agar Engkau menuntun, memimpin, memberikan hikmat yang dari Engkau kepada pimpinan-pimpinan pusat, pimpinan daerah yang sedang menangani masalah COVID-19 di Indonesia, agar mereka bisa mendapat hikmat dari Engkau dalam menjalankan tugas mereka. Kami juga berdoa khususnya buat para dokter-dokter, tim medis yang menjadi barisan terdepan di dalam menghadapi masalah COVID ini. Kau memberikan perlindungan yang sempurna dari mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, penyertaan dari Engkau, perlindungan dari Engkau senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dan shalom.